Gendong, Penjaringan, Jakarta Utara. Di atasnya berdiri bangunan rumah yang ditinggali oleh warga. Warga sekitar punya kebiasaan buruk dalam membuang sampah. Dengan alasan tak ada pelayanan pengambilan sampah, mereka dengan seenaknya memanfaatkan aliran sungai sebagai tempat pembuangan sampah. 5 hari sudah, gunungan sampah seperti ini ditemui di sejumlah titik di Yogyakarta. Ini merupakan imbas blokade jalan masuk tempat pemrosesan akhir TPA Regional Piungan sejak Sabtu lalu oleh warga sejumlah dusun yang terkena dampak di Desa Sitimulyo, Piungan, Bantul. Tumpukan ini makin tinggi dan mulai masuk ke badan jalan karena masih ada warga yang tetap membuang sampah. Seperti di kawasan Patuk, Kota Yogyakarta ini Rabu pagi. Warga mengaku tidak punya pilihan karena merasa kesulitan dengan kondisi ini. Sampah yang masuk ke TPA Piungan berasal dari 3 wilayah, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Data Pemda DIY menyebut timbunan sampah yang masuk setiap hari ke TPA ini rata-rata mencapai 700 ton per hari. Jumlah ini terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan minimnya upaya pengurangan sampah dari sumbernya. 70% masyarakat Indonesia abai terhadap sampah plastik. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Tumpukan sampah-sampah plastik dan aroma tak sedap akan menyambut kita ketika tiba di Kampung Rawa Indah, Kapuk Muarah, Jakarta Selatan. Plastik-plastik ini dibiarkan mengambang dan menumpuk di selokan bertahun-tahun. Kantong plastik yang kita gunakan saat membeli barang-barang belanjaan di pasar, minimarket, ataupun kafe-kafe hanya kita gunakan sebentar saja. Namun material plastik tidak bisa terurai dalam sekejap mata. Berpuluh tahun, sampah plastik bisa terurai. Ancamannya bukan hanya darurat pada kerusakan ekosistem, namun juga masuk ke dalam mata rantai makanan kita. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat mental dan sehat badan juga ya. Dan jangan lupa untuk selalu semangat kuliahnya. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan ya. Sekitar 4 tahun lalu, itu banyaknya tumpukan sampah bahan plastik di Indonesia. Dan bahkan sekitar 10 bulan yang lalu, permasalahan mengenai sampah bahan plastik yang semakin menumpuk belum juga diselesaikan. Lantas, bagaimana kita sebagai generasi penerus bangsa dalam menyikapi hal tersebut? Bagaimana peran kita agar kita dapat ikut serta dalam mengurangi penggunaan sampah bahan plastik? Mari kita simak video berikut ini. Sebelum membahas lebih lanjut bagaimana peran kita sebagai seorang generasi muda untuk ikut serta dalam menggalakkan program pengurangan sampah bahan plastik, perlu diketahui apa sih bahan plastik itu? Jadi, bahan plastik merupakan suatu limbah atau bahan buangan yang berbahan dasar plastik dan sangat sulit terurai oleh lingkungan. Biasanya, sumber sampah bahan plastik ini bisa seperti botol plastik, kantong plastik, wadah makanan dan minuman, mainan, dan masih banyak lagi. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa sampah bahan plastik itu sangat sulit sekali terurainya. Hal ini dikarenakan plastik berbahan dasar bahan kimia sintesis seperti polietilena yang memang sangat sulit sekali terurainya. Selain itu, sifat keawetan pada bahan plastik ini juga disebabkan karena struktur kimianya yang memang sangat stabil. Plastik juga sangat tahan terhadap faktor cuaca, sinar matahari, dan juga faktor lingkungan lainnya seperti air dan udara. Oleh karena itu, sangat ditakutkan apabila penggunaan bahan plastik yang semakin diteruskan akan menyebabkan sampah plastik di Indonesia akan semakin menumpuk. Hal ini
Jika diketahui bahwa sampah plastik ini ternyata memberikan banyak dampak bagi kehidupan kita. Dan kebanyakan dampak yang diberikan mengenai bahan plastik ini merupakan dampak yang berbahaya. Yang pertama, yaitu ada gangguan kesehatan. Sampah plastik ini dapat menyebabkan infeksi, alergi, dan sampah bahan plastik ini juga biasa dijadikan tempat berkembang biaknya serangga maupun hewan-hewan yang menyebabkan penyakit. Selain itu, sampah bahan plastik ini apabila tertumpuk dan dibuang sembarangan juga dapat menyebabkan permasalahan lingkungan seperti banjir dan juga tanah longsor. Melihat begitu besarnya dampak sampah bahan plastik bagi kehidupan kita dan sangat sulitnya sampah bahan plastik untuk terurai, alangkah baiknya sebagai generasi terus bangsa sudah sangat berpikir bahwa pentingnya pengurangan penggunaan sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini jika dilihat bahwa di Indonesia memang sudah sangat besar sekali tumpukan sampah bahan plastik. Dan karena itu sudah sewajarnya kita sebagai generasi muda hendaknya bergerak untuk sebagai penginisiasi untuk memudahkan masyarakat membiasakan diri dalam mengurangi penggunaan sampah bahan plastik. Lantas, bagaimana sih caranya untuk kita dapat mengurangi penggunaan sampah bahan plastik? Untuk dapat mengurangi penggunaan sampah bahan plastik bisa dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, yaitu membiasakan diri untuk selalu menggunakan kantong tas sebagai kantong untuk membawa bahan belanja kita. Seperti yang sudah kita ketahui ya teman-teman, bahwa beberapa supermarket yang ada di Indonesia sudah menerapkan pengurangan penggunaan sampah bahan plastik, yang mana konsumen diwajibkan untuk selalu membawa kantong tas sendiri ataupun membeli kantong tas yang sudah disediakan di supermarket tersebut. Dengan menggunakan metode ini dapat membantu pengurangan penggunaan bahan plastik sedikit demi sedikit. Nah, langkah yang kedua yaitu dengan membiasakan diri untuk mengurangi penggunaan botol plastik. Nah, penggunaan botol plastik ini dapat kita ganti dengan penggunaan botol yang bisa kita gunakan berkali-kali. Dengan hal ini dapat mengurangi botol plastik bertebaran di luar sana. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu membiasakan diri untuk selalu membawa tempat makan sendiri. Nah, jadi semisal kita ingin membeli makan, kita dapat membiasakan diri untuk membeli makan tersebut dan menaruh makan tersebut dalam wadah yang sudah kita bawa. Sehingga dengan melakukan hal tersebut dapat membantu mengurangi penggunaan bahan plastik. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita dapat melakukan pendaur ulangan pada sampah bahan plastik. Jadi, kita dapat memilah-milah plastik mana yang bisa kita daur ulang untuk nantinya kita manfaatkan produk tersebut menjadi produk yang dapat kita gunakan sehari-hari. Seperti contohnya yaitu pembuatan tas dari sampah bahan plastik yaitu wadah kemasan kopi instan. Nah, seperti yang kita sudah ketahui ya, bahwa tas dari bahan sampah plastik kopi instan ini sudah banyak dibuat dan tas dari bahan ini juga sangat menarik karena warnanya yang berwarna-warni dan juga bentuknya yang tidak sewajarnya sehingga menimbulkan kesan lebih kreatif dari tas tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kita dapat menggunakan produk ramah lingkungan. Kita dapat memilah-milah produk mana, kertas ataupun kemasan apa yang memang bisa digunakan secara berkali-kali sehingga hal ini dapat mengurangi sampah bahan plastik. Langkah yang terakhir yaitu kita dapat membiasakan diri untuk selalu hidup bersih dan hidup sehat. Dengan menanamkan mindset seperti ini, dari kita pasti akan selalu untuk menjaga dan mengurangi penggunaan bahan plastik sehingga
sehingga dapat membantu pemerintah untuk mengurangi penggunaan sampah bahan plastik. Dalam menjalankan program pengurangan sampah bahan plastik ini tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri, melainkan kita harus bekerja sama antara semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, mahasiswa, pelajar, untuk bersama-sama mengurangi penggunaan sampah bahan plastik. Mari jaga lingkungan kita dengan mengurangi penggunaan sampah bahan plastik dan kita ganti dengan bahan-bahan yang lebih reusable dan lebih ramah lingkungan. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu